Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini. Saya mau ke Bang Suryadi. Bang Suryadi, tadi kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Andreas kan memang sudah pemindahan ibu kota ini kan sesuai dengan visi Indonesia 2004. Nah, Bang Andreas sudah menyebutkan bahwa ini saat ini momentum yang tepat meskipun ada kendala gitu. Kalau memang tidak sekarang ya kapan lagi? Saya meminta respon Bang Suryadi atas pernyataan ini. Halo, Bang Suryadi. Halo ya. Ya, jadi saya kira memang sejak awal pemerintah membuat presentasi dengan skema 20% dari APBN dan 80% dari KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha yang totalnya 466 triliun. Tapi sebetulnya kita jangan terkecoh seolah-olah yang 80% bukan dari APBN. Itu sesungguhnya APBN juga. Hanya skemanya yang dirubah. Misalnya kita membayar dari APBN untuk awal 20%, tapi sisanya itu kan KPBU ini ada beberapa opsi. Itu badan usaha ini bisa BUMN. BUMN itu negara juga gitu. Kalau BUMN rugi, negara juga rugi. Kemudian yang kedua, kalaupun swasta murni yang membangun, nanti kan skema sewa. Sewa ini juga akan dibebankan kepada negara. Atau skema pembayaran multi-years gitu, untuk pembayaran jangka panjang yang dalam bentuk hutang. Jadi sesungguhnya jangan kita terkecoh seolah-olah APBN-nya cuma 20%. Tidak. Ini 100% bahkan menjadi beban APBN, hanya saja 20% di tahap awal, sisanya menjadi beban jangka panjang gitu. Jadi ini hal yang sebetulnya perlu kita cermati gitu. Belum lagi kita bicara tentang jumlah ya. 466 triliun itu baru dihitung kebutuhan pemerintah. Sementara yang kita mau bangun ini adalah ibu kota negara. Kita bicara negara, tidak hanya pemerintah, itu ada konsekuensi lain yang harus kita penuhi. Ya, Bang Suryadi, benar, seperti ini. Tadi saya menindaklanjuti pertanyaan dari rekan saya, Bayu Andrianto. Tadi kan Anda mempertanyakan ya mengenai bagaimana urgensi pemindahan ibu kota negara. Tapi begini Bang, kita coba diskusi pagi hari ini. Kalau kita melihat secara kondisi geografis misalnya ibu kota negara Jakarta, ini kan memang bisa dikatakan overload. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Saya ada datanya Bang, karena di data BPS di tahun 2020, jumlahnya ini lebih dari 11 juta atau 118 kali rata-rata nasional. Bahkan juga ada ancaman Jakarta tenggelam. Jadi kalau melihat situasi kondisi geografis seperti ini kan seharusnya memang ada pemisahan antara pemisahan terkait dengan pusat pemerintahan dan juga pusat ekonomi. Nah, bagaimana Anda melihat mengenai ini? Ya, memang betul bahwa Jakarta masih menyisakan beberapa masalah, misalnya seperti banjir, macet, atau daya dukung lahan. Tapi kan solusinya bukan kita lari dari tanggung jawab. Kan apapun masalah Jakarta yang harus kita selesaikan. Banjir harus diselesaikan, macet harus diselesaikan, daya dukung gitu. Kalau kita bicara daya dukung, kenyataannya pembangunan di Jakarta jalan terus, izin reklamasi diberikan terus gitu. Ini kan menunjukkan bahwa daya dukung ternyata juga masih bisa diperdebatkan oleh para ahli. Dan apakah daya dukung di lokasi baru ini juga menunjang begitu? Apakah di situ juga tidak menjamin tidak akan ada banjir, tidak ada akan macet dan seterusnya? Bang Suryadi, itu hal yang mendasar. Maksud saya ini adalah mengenai persebaran penduduknya begitu. Memang untuk daya dukung lingkungan tentu harus menjadi concern juga terkait dengan banjir dan sebagainya. Salah satu upaya untuk kemudian menangani mengenai daya dukung lingkungan tersebut kan seharusnya ada persebaran penduduk. Nah, ini sebagai salah satu upaya untuk mendukung goals itu. Jakarta ini itu kan pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat berbagai aktivitas sosial. Nah, yang harusnya disebar itu bukan istananya, tapi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang harus disebar ke berbagai daerah gitu. Kalau hanya istana yang kita pindah, ini kan hanya satu daerah yang mendapatkan manfaat. Tapi kalau Jakarta yang di situ ekonomi menumpuk, kemudian kita sebar, insya Allah akan banyak manfaat. Tidak saja di Kalimantan, ya di kampung saya di Lombok juga akan kebagian begitu. Dan beberapa tempat lain di Maluku, di Papua. Kalau bukan istana yang kita sebar, tapi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jadi pemerintah mengidentifikasi masalah. Kita punya masalah misalnya ketimpangan Jawa dan luar Jawa. Ekonomi Jawa dan luar Jawa. Masalahnya bukan di istana yang timpang gitu. Masalah kita di ekonomi. Nah, inilah solusi yang menurut saya tidak tepat. Nah, kami juga punya tawaran cara misalnya. Kantor-kantor BUMN yang ada di Jakarta, udah tugaskan saja di daerah-daerah. Misalnya ada BUMN tambang gitu. Ngapain tinggal di Jakarta? Tinggal di tempat tambang. Mereka bangun kantor di situ, otomatis mereka bangun rumah sakit, maka daerah itu akan maju.
seperti di kampung saya, di situ ada Newmont, kantornya ada di Jakarta dulu. Kenapa tidak dipaksa dengan aturan supaya mereka berkantor di daerah, supaya daerah itu tumbuh ekonominya, bukan istana. Jadi kami, orang daerah, orang luar Jawa ini, tidak membutuhkan istana. Yang kami butuhkan itu adalah fasilitas publik, infrastruktur, yang menunjang ekonomi, begitu. Nah, solusinya kan kita ditawarkan pada gambar-gambar istana. Masyarakat sedang susah, tapi ditawarkan, ini solusinya, ada gambar istana baru yang begitu megah, gitu. Padahal istana di Jakarta, ada di Bogor itu masih sangat representatif untuk presiden bekerja, gitu. Ini menjadi catatan kami. Sehingga salah kaprah antara masalah yang diungkap oleh pemerintah dengan solusi yang ditawarkan, ini tidak nyambung, gitu. Oke, baik. Saya sebelum ke Bang Andreas sebagai penutup, saya mau ke Bang Rizal dulu. Bang Rizal, kalau misalnya melihat tadi apa yang disampaikan oleh Bang Suryadi juga soal beban Jakarta gitu ya, dan termasuk untuk sebenarnya lihat pemerintah kan pemulihan ekonomi juga karena masuk dalam PEN juga ibu kota baru ini. Ini skemanya sebenarnya seharusnya seperti apa, Bang Rizal? Iya, sebaiknya begini ya, meletakkan masalah kemudian menyelesaikan masalah gitu. Nah, masalah sekarang ini kalau katakanlah ibu kota negara Jakarta yang saat ini banjir, kemudian juga overload dengan jumlah penduduknya, kemudian juga akan ada ancaman alam dan lain sebagainya. Saya kira itu bisa dicari solusinya, gitu ya. Dan dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Nah, dalam jangka panjang, kalaupun misalnya Jakarta sudah over capacity, maka akan sangat efektif pemindahan ibu kotanya atau juga katakanlah ibu kota ini ya diperlebar gitu luasannya. Saya khawatir sekali gitu ya, apalagi kita ini pindah ibu kota beda pulau, bahkan kesiapan dari keterkaitan antar sektornya kalau dalam ekonomi itu ya, kemudian konektivitas antar wilayahnya juga kita masih lemah gitu. Ketika pindah tidak akan memberikan dampak terhadap ekonomi dalam akselerasi cepat gitu. Dan memang ini kami hitung memang demikian gitu. Contoh katakanlah tadi disampaikan Malaysia pindah ke Putrajaya, apa kemudian Putrajaya ini berkembang gitu ya. Saya kira tetap migrasi penduduknya tetap ada di Kuala Lumpur ya. Padahal itu ya 40 kilometeran lah kalau begitu. Nah, oleh karena itu maka skema mana yang paling baik gitu ya dengan pemindahan ibu kota ini, ya tentu saja yang tidak memberatkan fiskal saat ini, dan yang kedua adalah bagaimana pindah ibu kota ini yang tidak yang sangat efektif di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang menjadi masalah saat ini gitu ya. Kita berharap Oke. Ya, Bang Rizal sudah ada poinnya, Bang Suryadi sudah ada poinnya. Saya terakhir ke Bang Andreas untuk merespon poin-poin tadi yang sudah disampaikan, juga mungkin menjadi poin-poin yang dipertanyakan oleh masyarakat, Bang Andreas. Ya, memang kalau kita membayangkan ya, saya sendiri melihat bahwa ya memindahkan ibu kota negara itu tidak mudah pasti. Dan itu pasti banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi, dan itu memang saya kira di dalam pembahasan baik di DPR maupun di dalam FGD yang dilakukan oleh pemerintah di DPR, kemudian masukan-masukan dari teman-teman di masyarakat itu sudah sangat-sangat banyak itu. Artinya bagaimana kita ya melihat persoalan-persoalan ini sebagai tantangan yang harus dicari jalan keluarnya. Dan dengan selesainya pembahasan RUU ini menjadi undang-undang, saya kira ke depan adalah kita lihat bagaimana kita memecahkan persoalan-persoalan itu gitu. Terutama melihat sisi jangka panjang bahwa Indonesia tahun 2045 artinya perencanaan kita ke depan untuk mempunyai suatu ibu kota negara yang artinya ibu kota pusat pemerintahan yang modern, yang mempunyai menjadi simbol untuk kalau istilahnya Pak Jokowi itu transformasi peradaban Indonesia menuju visi Indonesia ke depan gitu. Nah, saya kira ini hal-hal seperti ini yang penting untuk menjadi kita selesaikan. Kalau kita berkutat melihat persoalan-persoalan yang ada pada hari ini, pasti tidak akan selesai gitu. Pasti tidak akan selesai dalam arti bahwa akan begitu banyak tanpa pindah rumah aja tentu pasti kita dengan segala macam pertimbangan, apalagi pindah ibu kota negara.
Nah, saya kira Ya, justru kita itulah bagaimana kita sebagai bangsa ya kita gotong royong untuk bagaimana melihat persoalan ini tetap kritik dan masukan-masukan tetap penting, tapi bagaimana kita bersama-sama gotong royong menyelesaikan berbagai macam persoalannya. Ya, Terima kasih. kita harapkan tidak seperti ibu kota Myanmar ya, Bang Andreas ya, dibangunnya megah tapi kemudian aktivitasnya tidak berpindah. Itu yang tentu kita tidak harapkan. Baik, sekali lagi terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih banyak. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.